Polri perlu menelusuri siapa yang, kalau ada bukti yang hilang atau bukti yang dirusak, siapa yang melakukan itu dan ditindak. Yang kedua, berikanlah akses kepada jurnalis. Oke, sebenarnya nggak berbeda jauh dengan Pak Arianto tadi. Apa kabar Pak? Udah lama ya? Udah lama sekali. Ya memang kalau dilihat dari sudut pandang luar ya, kalau saya mengukur dari beberapa ukuran misalnya, apakah penyelidikan terhadap peristiwa kematian ini dilakukan secara segera? Tampaknya enggak itu. Kalau dilihat dari pengumuman baru Senin tadi disampaikan oleh Pak Arianto tadi. Yang kedua, apakah ia bersifat efektif dan menyeluruh dalam soal pengumpulan bukti? Banyak itu yang hilang. Maksudnya banyak yang berjanggal, ya, termasuk CCTV lingkungan RT, bahkan Pak RT-nya sampai tersinggung kan? Iya, Pak RT-nya untung Mayor Jenderal itu Purnawirawan, bekas polisi juga. Gitu. Mestinya kalau mau diambil, mau disita kan, ya ada disaksikan RT lah. Dan lagi pula kita sering lah menangani perkara-perkara ini, CCTV itu nggak perlu diambil dekodernya diganti gitu kan, cukup diambil filenya saja. Disknya saja, di-copy dan dibawa. Kalau sama dekodernya semuanya itu, nah ini ada hal yang... Ini maksudnya ini kurang rapi nih atau gimana? Nah yang ketiga adalah dari segi independensi. Nah ini tim ini sekilas memang cukup meyakinkan karena dipimpin oleh pejabat Polri tertinggi nomor 2 lah, gitu ya, Wakapolri. Tetapi apakah memang nantinya akan benar-benar independen itu sangat diuji dari temuan-temuannya. Dan ini yang terakhir yang saya kira bisa menjadi ukuran apakah kasus ini bisa dibongkar sejujur-jujurnya gitu. Belum lagi pertanyaan tentang keberadaan petugas polisi yang diduga sebagai pelaku penembaknya. Itu kan sampai hari ini belum jelas statusnya itu. Kalaupun dikatakan saksi dan kalaupun dia tidak, gimana ya, kalaupun ia misalnya melakukan pembelaan diri, kenapa peluru yang beredar misalnya banyak sekali, dan apakah jumlah peluru yang begitu banyak diletuskan berkali-kali tidak mengundang reaksi warga, tidak ada warga yang berdatangan, itu banyak kejanggalan sebenarnya. Jadi ini ujian berat nih buat Polri nih, apalagi nih perkaranya sudah begitu menarik perhatian masyarakat, media massa gitu. Ya, ini nggak bisa ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi malah merugikan kelembagaan kepolisian secara keseluruhan. Iya. Ini memang PR berat. Berat. Perkaranya mudah, tetapi karena ada tadi Pak Arianto bilang terjadi di rumah jenderal gitu kan. Belum tentu juga kan. Ini kan masih spekulasi. Jadi ya ada banyak teori. Ada ya. banyak ya. Teori yang banyak beredar kan. Korban ini menyerang secara seksual gitu ya. Nah biasanya dalam soal kekerasan seksual itu ada relasi kuasa. Pelaku pelecehan seksualnya biasanya punya kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam segi itu, nah itu kayaknya meragukan begitu ya. Lalu kemudian CCTV lingkungan itu tidak ada, sementara di sisi lain Pak Kadif Propam dikabarkan tidak ada di lokasi, ya, sedang VCR itu. Sementara ajudannya ada di rumah. Kenapa seorang Kadif Propam pergi tanpa ajudan, misalnya gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sederhana pertanyaan itu, buat masyarakat awam pun, penyidik biasa pun dalam 1-2 pekan rasanya bisa membongkar ini kalau bukti-buktinya itu tidak dihilangkan gitu. Ya tadi kan saya sebutkan 4 dan 5 standar internasional kalau mau mengukur sebuah penyelidikan atau sebuah tim khusus itu akan efektif atau tidak. Pertama harus segera, nah ini tidak segera dalam kasus ini kan, terlambat. Yang kedua dia harus efektif dan menyeluruh dalam pengumpulan bukti. Banyak bukti yang belum terkumpul, dengan alibi diganti, rusak, hilang, musnah dan seterusnya. Yang ketiga adalah independen. Nah ini tadi ada usaha untuk melibatkan Komnas HAM, menurut saya itu bagus. Meskipun Komnas HAM kalau menjadi bagian dari tim ini kurang tepat, karena Komnas HAM kan posisinya sebagai lembaga negara yang independen gitu ya. Memang akan ada baiknya kalau Komnas HAM di dalam sehingga lebih tahu apa yang terjadi di dalam. Tetapi dalam banyak pengalaman, usaha untuk melakukan investigasi yang mandiri dari Komnas HAM juga tetap bermanfaat. Dia tidak harus menjelaskan siapa sesungguhnya pelakunya, tetapi bagaimana proses penyelidikan itu berlangsung.
Jadi bukan mencari siapa ini sebenarnya, lalu misalnya sidik jari atau olah sidik kaki gitu, itu bukan tugasnya Komnas HAM. Tapi apakah itu dilakukan? Apakah itu ada hasilnya? Dan apakah hasilnya akurat oleh ahli yang independen? Itu Komnas HAM bisa mengambil peran seperti itu. Termasuk juga CCTV atau tadi Pak Arianto tadi misalnya menjelaskan telepon genggam tentu bisa saja diambil oleh kepolisian. Nah, Komnas HAM bisa memeriksa apakah keluarga diberitahu bahwa barang-barang pribadinya disimpan untuk sementara demi keperluan proses hukum. Kalau tidak ada, itu hal-hal yang bisa dipersoalkan oleh Komnas HAM gitu. Jadi Komnas HAM bukan penyidik yang bertugas mencari tahu siapa pelaku yang sesungguhnya, itu tugas kepolisian dalam konteks hukum acara pidana. Tetapi apakah proses-prosesnya berjalan dengan benar atau menyimpang atau ada yang disalahgunakan, itu bisa diambil oleh Komnas HAM. Nah, sebuah tim gabungan yang ideal bukan hanya melibatkan antar instansi di dalam pemerintahan atau dalam negara, tapi juga melibatkan unsur masyarakat. Tadi Pak Wahyu menjelaskan Mbak Pungki Indarti dianggap representasi dari LSM. Itu juga sulit karena Pak Pungki statusnya bukan lagi unsur masyarakat, ia adalah bagian dari kelembagaan Kompolnas. Nah, Kompolnas sendiri punya peran yang berbeda dan bisa mengambil perannya lebih optimal. Sekali lagi, bukan untuk mencari tahu siapa pelakunya, melainkan sesuai dengan tugas-tugas Kompolnas, melaporkan kepada Menko Polhukam dan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting untuk Kapolri misalnya. Gitu. Saya ragu kalau hanya internal kepolisian saja gitu ya. Kecuali memang ini skala pertanggungjawabannya bisa direduksi pada peristiwa yang bisa dianggap bukan urusan kelembagaan kepolisian lah gitu ya. Dan itu yang membuat saya cukup yakin di awal, Pak Gatot, oke lah, Wakapolri pangkatnya lebih tinggi dari Kadif Propam, tidak ada iwu pakai wuh gitu kan. Tetapi lagi-lagi kita berkali-kali mengalami pengalaman ketika kepolisian melakukan penyidikan terhadap anggota kepolisian sendiri untuk kasus-kasus yang kontroversial, itu belum tentu menghasilkan fakta yang utuh, yang lengkap gitu. Nah ini hanya akan dijawab oleh waktu nanti oleh tim khusus ini. Ya. Kalau ada tim unsur masyarakatnya akan lebih baik ya. Unsur masyarakat betul-betul unsur masyarakat. Saya ingat Pak Mahfud ketika membentuk tim gabungan pencari fakta untuk pembunuhan pendeta di Papua di Intan Jaya, Kompolnas dilibatkan, LPSK dilibatkan, tapi PGI dari unsur masyarakat juga dilibatkan. Dan saya mengikuti perkembangan dinamika di dalam tim, perdebatan di dalam tim, dan pertentangan untuk mengambil satu kesimpulan apakah pelakunya adalah anggota TNI atau tidak misalnya gitu. Itu suatu dinamika yang sering terjadi di dalam banyak kasus yang melibatkan aparat atau pejabat negara gitu. Nah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu juga untuk kredibilitas kepolisian, untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan ini akan berjalan secara kredibel. Mungkin unsur masyarakat tidak perlu ikut dalam proses penyidikan. Penyidikan tentu tugas-tugas para penyidiknya yang mungkin lebih tepat kepolisian. Tapi unsur masyarakat di sana bisa menjadi semacam mata dan telinga dari masyarakat untuk memastikan apakah proses penyelidikan dan penyidikan di dalam kepolisian itu berjalan baik, berjalan tanpa ada ewu pakai ewu tadi gitu ya. Itu saya kira sangat penting. Dan saya ingin menggarisbawahi usulan Pak Trimedia tadi tentang penonaktifan Kadif Propam. Itu pekan lalu saya juga usulkan itu agar proses hukumnya bisa lebih objektif. Dan menurut saya itu juga baik buat Pak Kadif Propam sendiri gitu ya, sehingga tidak merasa harus katakanlah memberi klarifikasi atau memberikan pembelaan diri. Cukup mempersilahkan saja prosesnya bisa berjalan dengan maksimal di dalam kasus ini gitu. Kalau dalam pandangan saya bongkar segera. Lalu siapapun pelakunya segera ditahan. Tapi juga segera dihadapkan ke pengadilan supaya pelaku juga tidak mendapatkan semacam judgement dari publik secara berlebihan. Kalau kita lihat media sosial ini kan luar biasa spekulasinya gitu ya. Banyak analisis kepolisian yang dibantah oleh orang-orang biasa sebenarnya. Nah, kalau kepolisian tidak membongkar itu agak sangat sulit. Kredibilitas itu akan kembali. Termasuk rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya perbaikan kelembagaan. Sebagai contoh, dulu saya ingat zaman Pak Arianto tadi masih Kadif Binkum, itu kita pernah melakukan evaluasi di kepolisian bahwa petugas-petugas kepolisian itu tidak boleh sebenarnya dijadikan supir, ya, dijadikan hal-hal yang tugasnya tidak ada urusannya dengan kepolisian oleh para pejabat. Gitu. Ternyata masih berlangsung. Dalam kasus ini bukan hanya supir pejabat, tapi supir dari istri pejabat.
Itu hal-hal ke depan yang menurut saya harus diperbaiki lah gitu ya. Kalau benar ada kedekatan misalnya antara atau ada serangan seksual atau apapun lah yang sifatnya timbul karena ada dua hubungan itu saya kira harus dihindari ke depan, perbaikan kelembagaan. Juga soal forensik. Kalau bisa forensiknya melibatkan RSCM, melibatkan Universitas Indonesia gitu ya, supaya ahli forensik yang nanti akan dilibatkan misalnya dalam olah TKP gitu, melihat sidik jari atau melihat sidik kaki atau melihat apapun lah, darah atau luka atau apapun, tembok yang rusak atau kaca yang rusak atau warga yang mendengar secara langsung di lokasi letusan tembakan itu. Nah kalau itu semua tidak ada, akhirnya spekulasi banyak berkembang, termasuk kemungkinan lokus deliktinya, tempat kejadiannya dianggap bukan di situ. Nah itu kalau sampai sejauh itu, wah saya kira itu akan merugikan kewibawaan kepolisian di mata masyarakat. Gitu. Mungkin Ada dua tambahan dari saya. Oke. Yang pertama itu menurut saya Polri perlu menelusuri siapa yang, kalau ada bukti yang hilang atau bukti yang dirusak, siapa yang melakukan itu dan ditindak. Yang kedua, berikanlah akses kepada jurnalis untuk juga keterbukaan Polri pada masyarakat. Mungkin itu aja, dua hal tambahan.